Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bisawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya disuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha i'tidalun. Dan yang keenam dari rukun-rukun solat itu adalah i'tidal. Jadi rukun yang keenam sekarang yang akan kita bahas adalah i'tidal. Sedangkan yang kemarin itu rukun yang kelima adalah ruku. Jadi tiang cuma yaitu mengulang sedikit itu masalah ruku. Jadi syarat-syarat ruku itu kesimpulan dari yang kemarin, enggak, karena kemarin itu waktunya agak mepet enggak, enggak niki. Jadi yang simpulan yaitu yang kemarin itu, jadi syarat-syarat ruku itu ada 6. Enggak, syarat-syarat ruku itu ada 6. Yang pertama adalah yaitu ayyasiha ma qablahu minal arkan, bahwasanya sah yaitu rukun sebelumnya. Jadi antekne sah rukun si sebelumnya, sebelum ruku itu. Ya. Kalau tidak sah sebelumnya itu, misalnya Fatihahnya itu dia lupa, tidak membaca Fatihah, dia kelolosan, misalnya orang yang sholat sendirian ataupun imam, maka wajib dia balik untuk membaca Fatihah. Tetapi kalau makmum, maka itu jangan dia balik untuk membaca Fatihah, tetapi hendaknya dia mengikut imam. Nanti setelah salam imam, dia mengambil 1 rakaat lagi. Ini bagi makmum. Nah, jadi yang pertama adalah yaitu supaya sah rukun sebelumnya. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Jangan dia memaksudkan dengan rukunya itu selain daripada ruku. Misalnya, falau hawiya li sujudi tilawatin masalan faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Maka jikalau seseorang itu turun untuk sujud tilawah seumpamanya, kemudian dia menjadikan sujud tilawahnya itu sebagai ruku, ya gini sujud tilawah, enggak? Nah, ya gini sujud tilawah wah batas ruku entahne orang ya sujud tilawah, ku jarang ruku wah ini. Maka ini tidak sah. Enggak, tidak sah. Kalau dia ingin itu menjadikannya ruku, maka dia bangkit lagi, enggak, bangkit sebentar, kemudian dia ruku. Yang ketiga adalah ayat ma'inna fihi, dia tumakninah pada rukunya. Jadi harus nemu tumakninah seukuran ucapan subhanallah. Ante nemu tumakninah. Mundak nemu tumakninah ante ruku je langsung ya. Enggak? Itu marangkun manuk sih bekakenan ini, nggih. Ini kan dek narak tumakninah nih, maka ini dene sah. Dan yang keempat adalah antakuna tumakninatu fihi yaqinan ay mutaakidan minha, bahwasanya yaitu tumakninah padanya itu dia yakin. Jadi yakin ia mau tumakninah. Nggih, yakin mau ia tumakninah. Nah, kalau falau syakka, maka jikalau dia ragu, orang yang sholat ini ragu hal itma'anna amla, apakah dia itu dapat tumakninah atau tidak, misalnya fala yasihu, maka ini tidak sah. Ya, tidak sah. Misalnya ya makmum misalnya, ya jadi ya masbuk datang, ia genenu ia takbiratul ihram, terus ia gene turun untuk ruku, ya imam bangkit, regu ya mau ikut tumakninah dia imam atau ndek beru. Maka ini tidak sah. Nggih, dene sah rukune artine bares ye ngambil kuring serakaat. Dan yang kelima yaitu syaratnya adalah ayan haniya bihaitsu tanalu rahatahi rukbataihi wa illam yadhahuma bil fi'li. Bahwasanya dia menunduk sekira-kira yaitu mendapatkan kedua telapak tangannya ini akan kedua yaitu lututnya. Jadi marangkote si rubian ini, jadi mau kedua telapak tangannya ini memegang kedua lututnya ini. Nah, ini yaitu rukun yang kelima. Syarat yang kelima. Dan syarat yang keenam ayyakuna bi ghairi inkhinasin, bahwasanya yaitu jangan dia inkhinas.
Arti inkhina sini yaitu ajizahnya itu di bawah, artinya pantatnya itu di bawah, pundaknya itu ke atas. Jadi agak ngene june. Nggih, agak ke atas ini. Nggih, kan mulai dengan ngene sejajar nggih antara pantat, pundak dan leher. Tetapi kalau inkhinas itu agak keangkat, jadinya pantatnya itu di bawah. Nggih. Nih legu marang botang legu nunduk sekecil. Nah ini inkhinas. Nggih, ini dene sah. Nah, ini yaitu syarat-syarat ruku. Nggih, kesimpulan dari pembahasan yang kemarin. Nah, yang keenam sekarang dari rukun-rukun salat itu adalah i'tidal. Walau fi naflin alal mu'tamadi, walaupun pada salat sunat alal mu'tamadi, atas pendapat yang bisa dipegang. Karena ada yaitu pendapat muqabilul mu'tamad, lawanan dari mu'tamad, lawanan yang terkuat adalah bahwasanya i'tidal ini bukan rukun di dalam salat sunat. Ada yaitu pendapat yang mengatakan, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya i'tidal ini bukan rukun di dalam salat sunat. Tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat adalah i'tidal ini rukun yaitu pada salat sunat. Wa yatahaqqaqu bi'audin ba'dar ruku'i libud'in. Dan nyata i'tidal itu dengan kembalinya orang yang sholat itu setelah rukuknya libud'in, yaitu bagi permulaannya. Nah, permulaan bi ayyauda lima kana alaihi qabla ruku'i qa'iman kana aw qa'idan, dengan bahwasanya yaitu orang yang sholat itu kembali ia bagi apa-apa yang ada atasnya sebelum rukuknya, qa'iman kana aw qa'idan, baik yaitu dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Jadi arti i'tidal itu adalah itu kembali seperti semula, yaitu sebelum ruku. Dia kembali seperti semula, seperti sebelum ruku, baik dia itu sholat berdiri ataupun sholat duduk. Kalau dia sholat berdiri, otomatis kembali seperti sebelum ruku, yaitu berdiri. Kalau dia yaitu sholat duduk, dia kembali seperti yaitu sebelum dia ruku, yaitu dalam keadaan duduknya itu. Nah, ini yang dinamakan i'tidal. Walau syakka fi itmamihi, dan jikalau ragu orang yang sholat itu fi itmamihi pada kesempurnaan i'tidalnya, ada ilaihi, dia kembali yaitu kepadanya ghairul imami, yaitu selain ghairul ma'mumi, selain makmum, fauran wujuban, yaitu segera dan wajib. Jadi kalau orang yang sholat itu ragu di i'tidalnya, misalnya ya wah sujud ya, nggak sujud. Nah lek sujud ino tau ne regu, nggak regu ya lek sujud niki. Apakah sempurna i'tidalnya atau ndek man si bro ino? Bagi orang yang sholat sendirian dan imam, nggak, maka di sini yaitu wajib dia kembali, nggak, wajib netulak. Ini nggak tulak ya untuk i'tidal, entah berdiri seukuran tumakninah doang terus sampone tu turun sujud. Ini mone regule kesempurnaan i'tidal nih. Nah, selain makmum, kalau makmum nggak, misalnya makmum wah sujud ye, regu makmum sempurna i'tidal ku atau ndek man bro. Nggak, maka bagi makmum ini tidak boleh dia untuk kembali. Tetapi nanti setelah salamnya imam, dia mengambil satu rakaat. Jadi ini sah yaitu rakaatnya letono ino jari ini. Ini bagi makmum. Wa illa, dan jikalau tidak, artinya jikalau dia tidak kembali ke i'tidalnya itu, batalat salatuhu, yaitu batal salatnya. Mun dengan si salat mesa ini misalnya merasi beru ino, enggak ya wah sujud. Enggak sujud perteme. Tono tak neregu, wah sempurna i'tidalku si beru inon atau ndek man. Nggih, ndek ne tulak legu, terus yang ne doang batal salat nih. Nggih, ini hati-hati. Nggih, batal salat nih. Wal ma'mumu,
dan makmum ya'ti bi raka'atin ba'da salami imamihi, dan makmum dia mendatangkan dengan satu rakaat setelah salam imam. Jadi mun makmum ne datangan kuring serakaat setelah salam imam, dendek ne tu tulak. Ini dia marasi beru ino wah sujud perteme. Tono tak ne regu makmum ino sempurna i'tidalku si beru ino atau ndek man. Ongkat makmum ini, nah makmum ini dendek ne tulak mbutang i'tidal. Nggih, mun tulak mbutang i'tidal batal salatnya makmum ini. Nah tetapi hendaknya dia tetap mengikuti imam. Nah nanti setelah salam imam dia mengambil satu rakaat lagi. Ini bait kuring serakaat. Kemana? Oh malah Fatihah endek sini entah nenu doang, entah nembutang seukuran tumak ninah doang terus sampone sujud dan ulek ruku. Karena i'tidal si regoang ini. Enggak i'tidal ini. Ndek ne ulek ruku ampo. Nggih, itu cuma ya sujud, le sujud itu tak nenu niki nggih, tak ne regu. Wah sempurna i'tidalku atau ndek man, Bro. Nggih. Nah, marak ngene dengan si salat sendirian ataupun imam, nggih, ne uras. Nggih, langsung uras. Nggih, langsung uras nakun uras seukuran entah ne berdiri tegak, seukuran tumak ninah. Nggih. Nah, setelah itu langsung ne sujud. Nggih, langsung ne sujud. Mun ruku ndek ne ulek. Karena i'tidal itu diperbuat setelah ruku. Ini. Wa yusannu ayyaqula fi raf'ihi, dan disunatkan bahwasanya dia mengucapkan pada bangkitnya ia, yaitu minar ruku'i dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi ini ne ucapan. Nggih, ne ucapan yaitu ketika ia bangkit dari ruku. Jadi untuk gene i'tidal. Nih, jadi sami'allahu liman hamidah. Artinya taqabbala minhu hamdahu. Yaitu Allah menerima dari orang tersebut, yaitu hamdahu, akan pujiannya. Nah, jadinya ketika ungkat yaitu sami'allahu liman hamidah. Jadi arti sami'allahu liman hamidah yaitu Allah menerima dari orang tersebut hamdahu, yaitu akan pujiannya. Ini kan jadi arti sami'allahu liman hamidah yaitu Allah mendengar yaitu Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Nah, jadi artinya yaitu Allah menerima pujian tersebut. Nah, ini artinya. Wal jahru bihi li imamin wa muballighin li annahu dzikru intiqalin, dan disunatkan jahar bihi dengan i'tidal itu li imamin wa muballighin, bagi imam dan muballigh. Kenapa? Li annahu dzikru intiqalin, karena bahwasanya itu adalah zikir intiqal, yaitu zikir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi sunat ne jahar ne angkun, yaitu ne nyaring bacaane ketika ne ongkat sami'allahu liman hamidah. Ini bagi imam dan mubaligh. Lagu hati-hati nangkun. Nggih, itu bagi imam ketika mengucapkan subhanallah, yaitu tetap niat zikir atau niat zikir dan memberitahu nggih bahwasanya dia telah pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini. Jadi mun niat cuma memberitahu doang batal salatnya. Begitu juga mubaligh. Nggih, mun niat hanya memberitahu doang bahwasanya imam telah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, batal salat mubaligh ini. Enggak, setiap perpindahan intikal harus niatan. Enggak, ini bagi imam niki, enggak. Nah, niki tak berat nangkas kecil imam. Enggak. Enune. Jadi ketika ya gene enune wah arak lek niatne no, jadi sebelum gene naik ini arak ne niatan nangkun. Ini. Gimana? Tetap lek setiap perpindahan ini.
Enggak sekali jarine artinya yaitu sekali seterusnya ndek jarine. Itu ndekne cukup. Jadi setiap perpindahan ini. Jadi ini apa nih beda yang lain takbiratul ihram juga yaitu harus niat zikir. Begitu juga zikir intiqal, yaitu setiap zikir intiqal yaitu niat perpindahannya ini yaitu ketika dia mau berpindah ini. Nah ini yang pun angka yaitu syarat-syarat imam ini. Nggih syarat-syarat imam ini si pertama adalah yaitu man afqahu minkum. Itu orang yang paling ahli di dalam ilmu fikih. Ini apa si pertama kali bukan yaitu hafizul Quran, bukan orang yang fasih bacaannya, bukan orang yang tua, bukan, tetapi man afqahu minkum, yaitu orang yang paling ahli di dalam bidang fikih. Yang kedua adalah yaitu man afsahu minkum qiraatan, orang yang paling fasih bacaannya. Kalau orang yang faqih tidak ada, maka dipilih orang yang paling fasih bacaannya. Nah, kalau dua-duanya tidak ada, itu urutan yang ketiga adalah yaitu man awwala minkum hijratan. Orang yang paling awal hijrah bersama Rasulullah. Lagu kena ndek narak nggih. Ini yang ketiga. Namun ndek narak si telukne ini, nah ini yang keempat, man ashkha minkum umratan. Orang yang paling tua umurnya. Nah, jadi ini urutannya ini, urutan yaitu urutan imam niki. Jadi imam ini maaf doang itu ndek sembarangan. Nggih. Dene sembarangan jadi imam niki. Nah, jadi mun secara teh itu mun benar-benar nau angkonenu epe simbatalang salat epe sienu le dalam ilmu fikih ini sang takut dengan jadi imam. Nggih saking enu ne. Lego mun dek narak dan jadi imam le pun berdosa itu. Nggih harus ne memang yaitu arak. Enu ne. Karena saya malah zikir ini kan harus meniat zikir. Lalu zikir ini kan maknanya maksudnya kan? Kemana? Makna daripada ucapan itu maksudnya. Ya, niat zikir. Jadi tasdik itu langsung beriring dengan aku mendengar oleh Allah. Oh, enggak apa-apa. Enggak, yang penting ini zikir. Enggak, niat zikir. Enggak, enggak apa-apa. Mengiringi dengan makna. Enggak, enggak apa-apa. Mengiringi dengan maknanya. Enggak, ini. Kita harus tahu maknanya dari setiap lapas ongkat ini jadi ndek harus ne tahu maknanya. Ndek harus yaitu makna karena mun te harus tahu maknanya jadi lu geti dengan dene sah salatnya. Artinya latene zikir ino yaitu ternyata yang ino sebagai yaitu itu zikir kepada Allah niat sekalipun dia tahu maknanya. Nggih? Ini lego mun te iringin dia dengan mengetahui makna ino lebih afdal ampu. Lebih afdal karena ino si perembeang solatnya itu khusyuk, yaitu dengan memahami maknanya ini. Lego le enu nggih ini tercugulang pendapat itu le dalam kitab Mughnil Muhtaj nggih itu sekalipun no lemah lego antene jadi batal sholatnya itu ada yang berpendapat sekalipun dek niat yang zikir dek dalam menu ini nggih ada pendapat yang ini cuma itu nganu yang yaitu pendapat si mu'tamad ini nggih pendapat si mu'tamad yaitu dua yang mengesahkan dua yang tidak dua sah dua tidak lalu ada pendapat nggih yaitu mengatakan yaitu daken dek niat zikir nggih daken dek niat zikir ini jelasannya dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ini ditang salah le nutono. Jadi ante ndak lawan ni kelolosan lupa zikir ni kan? Nggih, luwe mesti ngono kan? Nggih, lupa ya zikir atau ngombe yaitu mbeh. Mun tahu pendapatnya ikut pendapat niki. Karena memang itu sangat sulit itu. Nggih, yaitu jadinya harus memang te fokus jadinya. Nggih, ketika te ini apa rane jari imam ini. Wa ayyaqula ba'da intisabin lil i'tidali rabbana lakal hamdu. Dan bahwasanya dia mengucapkan setelah berdiri tegak untuk i'tidal rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du atau rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Mbembe kanggo. Nggih ini dari segi nahwu jarine.
Dari segi nahwu, kalau kita membaca yaitu mil'u, yaitu menjadi sifat, nggih, na'at, nggih, menjadi sifat dari lafaz alhamdu. Nggih. Kalau kita jadikan itu mil'a menjadi hal, nggih, sahibul halnya itu adalah alhamdu. Ini. Nah, ini yaitu kita ucapkan Rabbana lakal hamdu, itu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, jarina munebeu terombok ya sekecil ngene. Jadi karena arak sapa kisah nggih dari Rifa'ah Ibnu Rafi', dia berkata, "Kunna nusolli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi arak Rafi' Rifa'ah Ibnu Rafi', dia berkata kami salat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati, manakala Rasulullah mengangkat kepalanya yaitu dari rakaat yang pertama, qala Rasulullah berkata, sami'allahu liman hamidah. Jadi ucapannya sami'allahu liman hamidah isi Rasulullah. Maka ada orang di belakang Rasulullah, faqala rajulun wara'ahu, berkata seorang laki-laki di belakang Rasulullah, apa katanya? Rabbana lakal hamdu, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini menebu rombok ya. Nggih, rombok yang kun. Ini yaitu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini ucapannya isi laki-laki si lek belakang Rasulullah ini. Maka falamma in sarafa, maka manakala yaitu selesai salat, qala Rasul bersabda, manil mutakallim anifan, siapa yang berbicara tadi? Siapa yang mengucapkan seperti itu tadi? Ngono Rasulullah, pertanyaan Rasulullah tiba sahabat lek mudi. Qala, maka berkata laki-laki itu, ana, aku. Kata sahabat itu. Nggih. Jangan Rasulullah cuma mengucapkan sami'allahu liman hamidah, nggak, Rabbana lakal hamdu. Nah, arah dengan meme itu langsung yang nek Rabbana lakal hamdu, itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, jadi selesai salat Rasulullah bertanya siapa yang mengucapkan tadi? Maka berkata laki-laki itu, ana, aku. Kata laki-laki itu. Qala, maka Rasulullah bersabda, ra'aitu bid'atan wa salasina, yaitu yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Nah, jadi berkata Rasulullah, ra'aitu bid'atan wa salasina, aku melihat yaitu 30 lebih nggih malaikat yabtadirunaha, yaitu bersegerah mereka itu untuk mendengar ucapan niki. Nggih, jenenge mun bid'ah ini ngadu dot ini perane yaitu 33 lebih ke atas, lego kurang lekan 40. Nggih. Baru masih misalnya bid'atun wa isyrin ngene, yaitu 20 lebih. Jadi lego dene tentu. Pire lebih ne ino dene tentu. Ino arti bid'ah ino. Ini. Jadi bersegera malaikat langsung yaitu mendengar perane yaitu turun langsung malaikat itu bersegera untuk turun mendengar ucapan itu. Nggih. Itu siapakah dari mereka yang akan dicatat itu pertama kali pahalanya? Ini. Jadi saya simbece ini ngene langsung catatnya isi malaikat ini. Nah, munebeu TBC ya ini enunya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, yatasabaqu ilaiha salasuna malakan yaktubuna thawabaha liqailiha. Itu satu riwayat enggak, yatasabaqu ilaiha salasuna malakan, ini saling rebut malaikat 30 malaikat ini, enggak, saling berebut 30 malaikat ini untuk apa? Yaktubuna thawabaha liqailiha, yaitu untuk mencatat pahala bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Ini. Jadi Rabbana lakal hamdu, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagi Engkau pujian, mil'us samawati,
yaitu yang sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Ini muntajari yang sifat. Nggih, muntajari yang sifat. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki, min syai'in dari sesuatu, yaitu ba'du, ai ba'dahuma, yaitu setelah keduanya, setelah langit dan bumi. Kal kursiyyi wal arsy, seperti kursi dan arasy. Nah, jadinya mutabece ini yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sebelum ino bece itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, terus tebece mil'u muntenu lanjutan ya. Nggih. Lagu muntenu ino pilih marak sila ino riwayat si baru ino cukup wah ino doang mesti. Dene ngombe. Wa mil'u birraf'i, dan bacaan mil'u itu dengan rafa. Enggak, sifatun menjadi sifat. Enggak, sifat dari alhamdu. Wa bin nasbi, dan bacaan nasab halun, yaitu menjadi hal, ai malian, artinya hal keadaannya yaitu sepenuh bumi dan sepenuh langit, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Bitaqdiri kaunihi jisman, dengan mentakdirkan adanya ia itu sebagai jisim, adanya pujian itu sebagai jisim, nggak sebagai bentuk. Jadi takdirane pujian ini berbentuk. Jadi kan mune sepenuh langit, sepenuh bumi kan arah bentuk nih. Nggak, sepenuh langit dan sepenuh bumi arah bentuk nih. Ini muntejari yang ya hal. Nggak, takdirang teh pujian ini yang mempunyai bentuk jadinya. Jadi pujian ino marapun sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa ayyazida man marra ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan menambah itu orang-orang yang telah terdahulu penjelasannya, apa yang harus ditambah yaitu ucapannya ahlat tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu. Jadi tutu itembece Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wahai zat yang mempunyai pujian dan keagungan, ahaqqu ma qala al-'abdu, sebaik-baik itu yang akan dikatakan oleh seorang hamba itu adalah wa kulluna laka 'abdun, dan tiap-tiap kami bagi engkau itu adalah hamba. Jadi semua kami ini, tiap-tiap kami ini adalah hambamu ya Allah. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang menghalangi bagi apa-apa yang engkau beri. Kalau engkau sudah memberi, tidak akan bisa siapapun yang akan mencegahnya. Tidak ada. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi bagi apa-apa yang engkau cegah. Kalau sudah Allah mencegah tidak akan memberikan sesuatu pun kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa memberi. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jaddu, dan tidak bermanfaat yaitu al jaddu, enggak, itu keagungan itu, dzal jaddi minka, itu karena keagungan itu dari engkau. Jadi al jaddu si akhirnya ini menjadi fa'il. Jadi asal katanya ini wala yanfa'ul jaddu dzal jaddi, enggak, minka. Ini asalnya. Enggak. Jadi al jaddu si terakhirnya fa'il lekan yang fa'u. Itu tidak akan bermanfaat yaitu keagungan itu, enggak? Tidak akan bermanfaat keagungan itu bagi orang yang mempunyai keagungan, karena keagungan itu adalah dari engkau. Jadi simbiang keagungan ini, kemuliaan ini yaitu hanyalah Allah.
Wa sunnah kunutun bisubhin ay fi i'tidali raq'atihi as-saniyati ba'da dzikri ratibi 'alal aujuhi. Dan disunatkan kunut subuh artinya pada i'tidal rakaat yang kedua setelah zikir rawatib pada yaitu i'tidal tersebut alal aujuhi dari beberapa jalan. Jadi sunat hukumnya untuk te kunut subuh le rakaat si kedua le i'tidal rakaat si kedua setelah tembece zikir i'tidal. Ya, tutu itu sami Allahu liman hamidah, itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ino ampote kunut. Ini sunat hukumnya. Wa huwa ila min syai'in ba'du, dan dia zikir yang rawatib itu sampai ucapan yaitu min syai'in ba'du. Wa atidali akhirati witri nisfin akhirin min Ramadan. Dan disunatkan juga kunut pada i'tidal yang terakhir dari witir pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Jadi sunat hukumnya te kunut le i'tidal si terakhir enggak lekan witir le pertengahan akhir bulan Ramadan. Jadi lekan malam 16 deh. Malam 16. Nggih no le eparane rakaat terakhir ne ino nggih tono tau te eparane ku kunut ini lil ittiba'i karena mengikut Rasul. Wa yukrahu fin nisfil awwali, dan dimakruhkan pada pertengahan yang pertama. Nggih artinya pertengahan yang pertama lekan awal ne kunut. Nggih karena ada yaitu sebagian ulama nggih mazhab yaitu yang apa namanya kunut ne ino yaitu dari awal. Enggak? Legu le itu mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i le pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Wa bisairi maktub kabaqiyati sunnati, seperti yaitu salat-salat sunat yang lain. Jadi le salat-salat sunat ndek kanggo salat perane kunut. Nggih, soalnya arak wah kejadian. Nggih, arak kunut ya lek salat sunat. Nggih. Nah, ini ndek neku kunut karena ada mengatakan haram hukumnya te kunut lek salat sunat. Ini. Jadi dendek ne enu kunut lek salat sunat. Nggih, lego pendapat si paling enu yaitu makruh. Tetapi ada pendapat yang mengatakan haram. Ini. Wa bisairi maktubatin minal khamsi fi i'tidali raq'atil akhirati, dan disunatkan juga kunut pada sekalian yaitu salat maktubah, salat fardu minal khamsi dari yaitu 5 waktu ini fi i'tidali raq'atil akhirati pada i'tidal rakaat yang terakhir. Jadi sunat juga hukumnya yaitu kita kunut pada salat fardu yang 5 waktu ini pada i'tidal rakaat yang terakhir. Nggih, ini yaitu sunat hukumnya untuk kunut. Depan selesai kan ini. Jadi sunat hukumnya untuk kunut walau masbuqan, walaupun dia itu masbuh. Nggih, walaupun itu masbuh. Nah, kunut apa di sini? Yaitu qanata ma'a imamihi linazilatin, dia kunut bersama imamnya linazilatin, itu karena sebuah bencana. Ini yang dinamakan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini adalah itu kunut karena adanya sebuah musibah atau bencana. Jadi sunat hukumnya untuk te kunut le salat 5 waktu ini kalau ada bencana. Ini kalau ada musibah. Nazalat bil muslimina, yang musibah itu turun terhadap orang-orang muslimin. Walau wahidan, walaupun yaitu turun kepada satu orang. Walaupun musibah ini turun tibe sekek dengan, nggak tetap sunatnya itu untuk kunut nazilah. Misalnya maaf dong, le tene desa niki, nggak itu arak sopo enu ne perane masyarakat nih, nggak sopo masyarakat nih, yaitu terkena bencana. Nggih, atau musibah, sunat hukumnya untuk te kunut nazilah. Nah, tetapi satu orang yang mendapat bencana itu ta'adda naf'uhu, yaitu kebiasaan bermanfaat bagi orang lain. Dia bermanfaat, nggih, tiba dengan lain.
Nah ino ampone sunatang ite untuk kunut nazilah antene angkat bencana lekan dengan si bermanfaat terhadap masyarakat. Seperti ka'asril alimi, seperti tertawannya orang yang alim, awi syuja'i atau pemberani. Jadi dengan alim tawannya isi musuh misalnya. Nggih. Nah itu sebagai masyarakatnya itu sunatangnya itu untuk tekunut nazilah. Nggih. Sunat hukumnya. Wadzalika lil ittiba'i, dan yang demikian itu karena mengikut Rasul. Wasawa'un fiha al khawfu, dan sama ada pada bencana itu adalah ketakutan, walau min aduwin muslimin, walaupun dari musuh yaitu sesama muslim. Sekalipun bencana ini merupakan ketakutan, itu takut itu. Misalnya maaf doang, itu mesihat misalnya ini. Enggak, mulai aku jauh-jauh lengan enggak. Ini. Enggak, misalnya mesihat, itu ndak salah FPP kan? Itu serang nih itu, takut itu. Itu sama-sama muslim misalnya. Nggih, nah sunat hukumnya itu untuk tekunut nazilah, yaitu memohon pertolongan tiba Allah. Ini sekalipun dari musuh sesama muslim. Wal qahtu, dan kelaparan. Misalnya terjadi kelaparan di sebuah desa. Nggih, nah sunat hukumnya bagi warga desa itu untuk kunut nazilah. Wal waba, dan penyakit yaitu yang menular. Ada penyakit menular itu turun di sebuah desa, maka sunat bagi masyarakat desa tersebut untuk melakukan kunut nazilah. Wa kharaja bil maktubati, dan keluar dengan yaitu maktubah salat fardu, an-naflu yaitu salat sunat, walau aidan, walaupun salat aid, wal manduratu, dan keluar juga yaitu salat nazar. Al-manduratu atap kepada an-naflu. Itu keluar juga dengan kata maktubah itu adalah yaitu salat nazar. Fala yusannu fihima, maka tidak disunatkan kunut pada keduanya. Jadi ndekne sunatang kunut lek salat sunat, dia ndekne sunatang kunut lek yaitu salat yang dinazarkan. Rafi'an yadaihi, hal keadaannya dia mengangkat kedua tangannya. Jadi angkat kedua tangannya pas nih kunut ini, nggih, dendek nih lurus yang ye, nih angkat ye. Hadwa mangkibahi, sejajar dengan kedua pundaknya, sejajar kedua pundaknya yang kudu ngangkat tangan ini, nggih, antene sejajar. Walau halasana'i, walaupun ketika pujian tetap nih angkat ini, nggih, walaupun yaitu ketika pujian. Kasairil ada'iyati, seperti semua yaitu doa-doa, enggak, seperti semua doa-doa tetap dia mengangkat tangannya. Ini lil ittibai, yaitu karena mengikut Rasul. Jadi ini lekan perteme, enggak, lekan perteme yaitu Allahumma hdina fi man hadait sampai akhirnya, enggak, yaitu tetap dia angkat kedua tangan kita. Wa haitsu da'a li tahsili syai'in, dan sekira-kira dia berdoa untuk menghasilkan sesuatu, kadafa'i bala'in, untuk mencegah bala, anhu dari orang tersebut, fi baqiyati umrihi, pada sisa-sisa umurnya, ja'ala batna kaffaihi ila sama, dia menjadikan dalam kedua telapak tangannya ini yaitu menghadap ke langit. Jarine mun pas kunut ino, mun tujuan teh untuk teh yaitu menolak bala ino de mana teri, de mana turun le dese ino, nggih, de narak bala turun le dese ino, legu untuk teh tolak ya ante ndak ne turun. Jene mun teh kunut ngene angkun teh biasa ini, jene telapak tangan teh ini yaitu menghadap ke langit. Ini untuk menolak bala. Jadi artinya bala itu belum turun di desa tersebut. Jadi marah biasa, marah doa biasa angkun teh ngangkat iman teh ini. Tetapi awli rafa'i bala'in waqa'a bihi, atau untuk mengangkat bala yang telah terjadi bihi dengan orang tersebut, ja'ala zahrahuma ilaiha, dia menjadikan yaitu zahir dari kedua telapak tangannya ini ilaiha, ke langit. Jadi ne mun ne wah turun bala le sopok dengan atau le dese ino,
turun bala misalnya. Jadi ketika te kunut ino yaitu teh ngene angkun teh. Balik inu teh. Nggih? Ngene angkun teh. Ini mun teh ngangkat bala yang telah mengangkat musibah yang telah ada, yang telah turun terhadap seseorang atau yaitu terhadap masyarakat. Ini. Nah, jadi ini perbedaannya. Enggak, ini perbedaannya. Jadi ketika tenu munenu ndek man bala datang ino, jadi ante ndak nih turun bala ino biasa marang ngene. Enggak? Ini sebenarnya ndek lek kunut doang, lek setiap doa. Enggak, lek setiap doa. Jadi ketika misalnya lek eno wah turun bala ino lek sopok kampung ino atau lek dengan ino sendiri ketika ne berdoa ngene nangkun. Nggih, itu antene angkat bala ini. Wa yukrahu raf'u li khatibin halatad du'a, dan dimakruhkan yaitu mengangkat tangan bagi khatib ketika berdoa. Makruh hukumnya mun khatib ino ketika ne berdoa ino angkat ne tangan ne, makruh hukumnya. Nggih, ini. Begitu juga itu makruh hukumnya ketika khatib itu khatib sedang berkhutbah itu ne liu ketuk-ketik. Nggih, sering kan khatib misalnya mun enu ketuk-ketik ya liu sambil ngene. Jadi mun mele liu entah ngene doang nundak. Ini sih aneh. Nggih, atau ne nundak doang. Nggih, ini yaitu yang dianjurkan yaitu bagi khatib. Nggih, bagi khatib. Jadi makruh hukumnya dengan angkat dua tangan terus nih liu ketuk-ketik yaitu bagi khatib ini. Binahwi dengan seumpama ini doa kunut tiba nggih, doa kunut. Nah, jadi ini itu kunut ini i'tidal ini yaitu syaratnya. Nggih, antene sah i'tidal teh yaitu syaratnya letene PD yaitu 6. Nggih, syaratnya. Nggih, 6 syaratnya. Nggih. Si pertama syarat i'tidal ini kesimpulan lekan si beru nggih. Ini itu syarat i'tidal ini si pertama adalah ayyasihha ma qablahu, yaitu supaya sah rukun sebelumnya. Antene sah rukun sebelumnya. Misalnya mun ruku ndek mane sah, ndek sah i'tidalnya jarine. Nggih, antene sah rukun si sebelumnya. Ini. Jadi mun ruku ne tau nenu ya i'tidal. Nggih, ketika ya i'tidal ino tak ne regu sempurna rukuku atau ndek man bro. Nggih, regu ya sempurna rukuku atau ndek man bro. Itu langsung wajib ne turun untuk ruku. Nggih, wajib ne turun untuk ruku yaitu seukuran tumaninah langsung terus ne i'tidal. Nggih. Ini mune regule dalam ruku ne ino. Yang kedua adalah alla yaqsida bihi ghairahu, jangan dia memaksudkan dengan i'tidalnya itu selain yaitu semata-mata untuk i'tidal. Dendek niatan selain-lainan. Misalnya falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfihi, maka jikalau dia mengangkat kepalanya karena dia takut terhadap sesuatu, kaget terhadap sesuatu, maka tidak sah yaitu i'tidalnya ino. Jadi misalnya kejengkene ruku liwat limpan le julu nih. Nggih, karena ya tahagiat itu langsung ya butang. Uras i'tidal. Dek nara padahal niatnya i'tidal karena ya takut ini. Nggih, kaget le limpan ini. Ini ndek nesah i'tidalnya. Jadi ngumbe kune ne turun untuk ruku julu seukuran tumakninah terus sampone i'tidal. Ada nula ganti ya sini waktunya sujud sahwi ni dan nula ganti. Dan nula langsung enu-enuan. Mudah beri pira kali gerayan wah jalan wah ini kan itu 3 kali berturut-turut jalannya kan batal sholatnya. Yang ketiga adalah ayat ma'inna fihi, yaitu dia tumakninah padanya. Jadi antene tumakninah le i'tidal ino. Nggih, harus ne tumakninah. Antena tumakninah nih. Dan yang keempat adalah wa antakuna tumakninatu yakinan. Jadi bahwasanya ada tumakninahnya itu yakin ye tumakninah. Ndak ne regu. Mun regu le tumakninah ne ino, nggih regu le tumakninah ne misal wah sujud ye. Ino apa ne ngono kan ne. Wah tumakninah iku le i'tidal atau ndek man bro. Nggih, mun regu marang ngono langsung nih bangun.
Nggih, bangun yaitu berdiri untuk i'tidal seukuran anu subhanallah terus sampune sujud. Ini. Nolak gitu ya hadis sujud sahwi ada yang akhir. Ini nolak. Ini. Ayyakuna dan kelima ayyakuna fi qara zahrihi, bahwasanya ada yaitu dia i'tidal dengan tulang punggungnya. Nggih, yaitu berdiri tegak yaitu dengan tulang punggungnya. Nggih. Fala yasihu, maka tidak sah idza iktafa bil inhina'i dunal intisabi, maka tidak sah apabila dia mencukupkan dengan cara menunduk. Dunal intisab, tidak berdiri tegak. Ngene kune i'tidal marangkun ruku sekurang-kurang ruku ini. Dene sah harus berdiri tegak. Dan yang terakhir yang keenam adalah alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadril fatihati, bahwasanya jangan dia memanjangkan i'tidalnya itu melebihi atas zikir yang disyariatkan padanya dan melebihi dari seukuran Fatihah. Jadi i'tidalnya ini ante endak ne suwe-suwe, endak ne lebih lekan seukuran Fatihah. Mun lebih lekan seukuran Fatihah, jadi ndek ne sah i'tidalnya. Nah, fa in zada ala zalika, maka jikalau lebih atas yang demikian itu batalat salatuhu, yaitu batal salatnya. Nggih, batal salatnya. Ini mun lebih lekan seukuran Fatihah atau seukuran zikir yang disyariatkan, maka ini ndek ne sah salatnya. Illa i'tidal ar-raqatil akhirati, kecuali pada i'tidal rakaat yang terakhir. Kecuali i'tidal rakaat si terakhir. Fala yadurru tatwiluhu, maka tidak memudaratkan memanjangkan i'tidal itu. Jadi i'tidal rakaat si terakhir ndekne memudaratkan yaitu memanjangkan i'tidal ini. Kenapa? Li'annahu mahallul qunut, karena bahwasanya i'tidal terakhir itu adalah tempatku kunut. Nah, ini berbeda pendapat Ibnu Hajar dan Imam Romli. Mun Imam Ibnu Hajar sekalipun dekne kunut lek rakaat si terakhir ini salat dahur atau darak kunut misalnya, yaitu tetap sunat yang ndekne ngombe-ngombe. Nggih, ndekne ngombe-ngombe te panjangan i'tidal rakaat si terakhir. Lego mun Imam Romli mun dekne kunut ndek te kanggo manjangan i'tidal lek rakaat si terakhir ini. Nah, ini yaitu syarat-syarat i'tidal, kesimpulan lekan yaitu si bahas teh ini. Nah, binahwi Allahumma hdini. Jene munenu misalnya mulai kelolosan ya lupa atau ngombe, nggih ya lupa misalnya nggih untuk enu terus sampane ingat yen ndek manenu ino ampone yaitu sujud sahwi. Misalnya mune target marak si buru ino itu ndene ule. Ya, atau mune regu lek sopo enu sopo sopo rukun misalnya Fatihahne. Nggih Fatihahne yaitu salat sendirian. Nggih terus ya enu ya ruku ya. Nggih wah sempurna Fatihahku atau ndek man si buru. Nggih nah ini ne tulak nangkun mah muni terus bares ne sujud sahwi. Lego mun si enu ini mune target ino. Enggak, karena ya target sih ndek ne ule untuk sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina bis-shawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.